Makanya bagaimana mengatasi sampah, kita atasi dengan cara simpel, secara bijaksana, kemudian dan itu menghasilkan. Bahwa ini yang tidak disadari selama ini, Ya, ternyata selain tadi memang memaksimalkan limbah, ya, juga ada potensi duit di situ. betul. Selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan Ngopi Santai podcastnya BPSIP Sulawesi Tengah, Badan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Dan pagi ini saya akan ngobrol santai bersama Pak Pujo, salah satu penyuluh pertanian dan praktisi yang telah mempraktekkan limbah-limbah pertanian maupun peternakan yang ada di sekitaran kantor dan sekitaran wilayah Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan kota-kota kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi selamat pagi Pak Pujo. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat. Jadi ngomong-ngomong masalah limbah, saat ini memang masih banyak yang belum Betul. termanfaatkan. Betul, Pak Arif, betul. Dan itu kadang bermain di limbah. Hmm. Namanya juga limbah, orang-orang atau teman-teman petani atau warga ibu-ibu PKK mesti ada rasa risihnya karena limbah. Betul. Nah, sebenarnya potensi limbah ini untuk ke uang atau untuk ke tanaman seperti apa Pak Pujo? Mohon lebih dicerahkan di ngobrol santai pagi ini. Oke, Pak Arif, ya. Namanya limbah selama ini kita masih melihat bahwasanya limbah itu sampah. Sebenarnya sampah itu tinggal kita maksimalkan. Nah, dari sisi ekonomi, sebenarnya bagus sekali. Saya beberapa kali uji coba mengenai limbah itu, sisa-sisa makanan, kemudian sisa-sisa dari sisa-sisa organiknya, kemudian sisa-sisa dari tanaman kerasnya, misalnya juga ada. Nah, dari sisi ekonominya itu sangat menentukan. Contoh yang pernah saya lakukan, yaitu saya mencoba menggali, jadi membuat probiotik itu. Dan jadi saya coba probiotik, ternyata sekarang lumayan bagus karena dari limbah sampah yang kita tidak optimalkan sekarang sudah punya nilai jual gitu, Pak. Ya, jadi kayak misalnya nasi basi, kemudian sayur-sayur yang tidak terpakai sudah bisa kita gunakan sebenarnya. Tunggu Pak, ini masalah probiotik. Apa sih Pak probiotik ini sendiri? Sebenarnya jangan sampai temen ngopi santai Ya. nggak tahu ini apa sih probiotik? Nah, probiotik itu sebenarnya pengembangan daripada mikroba, yaitu dengan mengoptimalkan limbah seperti nasi ataupun sisa-sisa limbah-limbah yang mengandung karbohidrat, seperti halnya nasi, kemudian ada jagung, ada juga ubi jalar, dan sebagainya. Nah, namun selama ini orang kurang mengoptimalkan. Jadi karena kurang mengoptimalkan hal yang sepele itu, maka dia jadi sampah. Nah, sementara bisa kita jadikan nilai uang. Nah, di antara limbah-limbah tadi, kalau saya menyimak obrolan kita tentang kita simpel saja lah. Artinya nasi ini setiap hari mesti menyisakan itu satu sendok atau satu butir nasi atau berapapun, dan memang hanya dibuang sia-sia. Nah, untuk memaksimalkan itu, nanti apa Pak langkah selanjutnya? Langkahnya sebenarnya mudah. Jadi tinggal kita kembalikan ke diri kita. Maksudnya ke diri kita itu sadar dirilah. Maksudnya daripada kita membuang kemudian menjadi sampah, Potensi limbah ya, karena di situ akan menciptakan lalat-lalat dan sebagainya. Itu dari sisi estetika saya sudah kelihatan tidak bagus. Nah, sekarang kita robah. Bagaimana caranya kita robah? Dengan memanfaatkan hal yang ada. Seperti halnya misalnya
kita memasukkan katakanlah tadi Pak Arif menyampaikan katakanlah 1 sendok 2 sendok, mau apalagi cuma 1 sendok 2 sendok, yang umumnya saja sisa dari belanga di tempat perebusan nasi saja itu banyak. Karena ini intinya Pak Arif, intinya bahwasanya kalau probiotik itu memang bahannya harus bagus. Bagusnya itu artinya tidak tercampur dengan bahan yang lain. Maksudnya masih bahan bakunya yang masih utuh. Maksudnya kalau nasi ya nasi to. Kalau misalnya ubi jalar to. Ubi kayu to. Kita tidak campur dengan yang lain. Karena itu akan bervariasi hasilnya akan bervariasi. Makanya kita akan mencoba dari yang sisi yang tidak bervariasi. Katakanlah misalnya dari sisi nasi. Nasinya itu nasi to. Kita buat dari nasi to saja. Kemudian bahannya juga yang selain itu juga bahannya mudahnya kita bisa memanfaatkan katakanlah limbah air kelapa, kemudian limbah air beras, kemudian lagi yang paling agak sulit sebenarnya tidak sulit bisa kita sendiri, itu adalah gula merah. Gula merah kalau misalnya gula merah, kalau tidak gula merah, gula putih juga boleh. Kita kombinasi juga boleh kalau gula merah gula putih begitu. Nah, itu semua yang memicu adalah untuk makanan sebagai makanan daripada mikroba itu. Akan tetapi biasanya kita akan biasanya petani itu atau ibu rumah tangga itu membuang segampang itu. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomi juga mendapatkan rupiah yang cukup membantu daripada rumah tangga itu sendiri, Pak. Nah, ini begini. Kalau saya nyimak dari diskusi atau ngopi kita pagi ini memang di setiap rumah tangga sangat-sangat dan mesti ada sisa nasi tadi. Pasti. Nah, minimal seandainya tidak dijual secara ekonomis tadi, semuanya mesti berorientasi pada uang. Oke. Nah, minimal dengan nanti saya mesti tanya-tanya cara pembuatan tapi minimal gambarkan Pak. Ini fungsinya untuk apa? Biar teman-teman podcastnya BPSIP, teman ngopi santai ini bisa tahu, oh nanti minimal seandainya tidak saya jual karena di masing-masing rumah tangga ini pasti ada limbah sisa nasinya untuk apakah Pak? Fungsinya. Kalau artinya saya belajar dari pengalaman Pak Rik, belajar dari pengalaman. Pertama, saya tadinya seperti kandang ayam saya baunya luar biasa. Tapi kemudian dengan memanfaatkan limbah nasi yang dijadikan probiotik itu, ternyata baunya juga tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya nilai kandungan nutrisi khusus atau zat pengatur tumbuh ada, yaitu pada masa pratumbuh. Itu bisa digunakan sebagai pemicu pertumbuhan atau sebagai nutrisi pertumbuhan. Berarti bisa dikatakan sebagai pupuk organik cair. Yang kedua. Yang ketiga, kit itu bisa dimanfaatkan untuk fermentasi pakan. Jadi teman-teman yang fermentasi pakan biasa kesulitan karena tiada bahan-bahan yang semuanya serba beli, bisa kita tidak beli lagi, bisa kita manfaatkan itu. Kemudian yang keempat, bau kandang, terus kemudian di lingkungan pun bisa, Artinya nanti air comberan pun bisa mengurangi air comberan pun bisa. Air comberan ini karena permasalahan yang klasik pada penduduk. Kita sudah lakukan, kita sudah dicoba, ternyata betul air comberan itu pun saya bilang bisa hilang, baunya akan hilang. Tapi yang paling penting adalah itu untuk kalau tidak kita jual minimal sudah bisa kita optimalkan sendiri itu Pak. Jadi bisa dimanfaatkan tadi salah satunya sebagai perangsang tumbuh. Iya. Seandainya memang di kelasnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk bunga di sekitaran rumah atau minimal tanaman sayur di depan rumah yang ada di polybag. Bisa Pak Arif, bisa sekali. Akan tetapi itu juga tidak mutlak semua menggunakan probiotik itu, tidak semua menggunakan probiotik, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi tanamannya. Contohnya saja ada beberapa hal yang sangat simpel sekali. Tanaman itu pertumbuhannya tidak bagus, tapi setelah kita berikan itu ternyata
medianya yang tidak bagus. Jadi bukan hanya medianya, harus kita Ya, ya, kombinasikan. ya. Karena ada medianya, kemudian itu kita sebagai probiotik itu sebagai pemicu lah, sebagai pemicu. Jadi makanya akan sinergis antara media dengan nutrisi yang kita berikan. Nah, hal yang seperti itu yang masih kadang-kadang seperti ibu-ibu masih belum paham. Nah, jadi marilah kita, maksudnya nanti kita akan anukan sama-sama bagaimana akan kita ulas nanti ke depannya seperti apa. Jadi minimal seandainya ada media di polybag, ada tanamannya, minimal lah berapa persentasenya Pak bisa mengurangi pupuk atau minimal menghijaukan lah, sehingga ternyata dengan bahan sesimpel ini itu pun juga bisa dimaksimalkan. Minimal kalau kita belum skala luas tadi untuk campuran pakan, untuk fermentasi pupuk organik, minimal di rumah tangga dulu lah kita gerakkan yang dengan simple dan nggak akan menyusahkan. Sebenarnya pekerjaan yang nggak akan menyusahkan ini antara mau dan tidak mau. Betul Pak Arif. Jadi kalau dari sisi optimasi itu berapa persen kira-kira penggunaan? Kalau penggunaannya sebenarnya nggak banyak, dia bisa menekan minimal 30% dari pemberian pupuk. Misalnya pupuk urea, minimal dia sudah bisa menekan 30%. Kenapa? Karena di situ sudah banyak sekali mikroba yang sangat membantu untuk mendegradasikan tanah, maksud saya. Kemudian dari sisi medianya, dari sisi mikrobanya itu sudah sinergis. Kalau itu semuanya sudah sinergis, rata-rata hasilnya juga bagus, Pak. Ya, sekarang melangkah ke cara pembuatan. Sebenarnya tadi kan bukan ini nasi basi yang dibuang, bukan. Kan perlu ada langkah-langkah sehingga tidak menimbulkan bau. Karena kalau nasi yang sudah basi ditaruh di tanaman atau di got mesti menimbulkan bau. Pasti menimbulkan bau, pasti. Ini langkah-langkah atau bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan mol tadi atau fermentor tadi apa Pak Pujo? Sebenarnya simpel saja. Ya, saya kasih asumsi seperti ini, Pak Rik. Kita asumsikan katakanlah 20 liter air. 20 liter, kita akan membuat 20 liter probiotik. 20 liter probiotik ya kita coba asumsikan bahwa nasi yang kita buat itu nasi yang bagus. Nasi yang bagus itu sekitar 1 liter. 1 liter nasi masak. Jadi 1 liter nasi masak kemudian untuk diasumsikan dijadikan produksi 20 liter. Kemudian dari setelah masak, kemudian dia taruhkan di ember. Simpan di ember dulu. Kemudian sampai dia berjamur. Estimasinya kita biasa yang rata-rata umum antara 4 sampai 5 hari atau 5 sampai 7 hari. Kemudian kalau semuanya sudah tumbuh, jamurnya sudah rata, makanya baru kita tambahkan suplemen. Suplemennya itu makanannya berupa air kelapa, kemudian ada ditambahkan lagi air gula, ditambahkan lagi dengan air beras. Kemudian berapa air berasnya? Kita estimasi saja. Kalau kita membuat dapur antara 10 sampai 15 liter air, seandainya tidak ada air beras. Jadi kalau misalnya ada air beras pun itu hanya sebagai suplemen saja. Jadi misalnya katakanlah itu sudah mendapatkan 15 liter, berarti ditambahkan 1 liter dengan gulanya 1 liter. Kemudian selisihnya adalah air beras. Jadi ceritanya ini 15 liter air kelapa ditambah lagi misalnya 1 liter air gula, 1 liter larutan air gula. Yang saya maksud itu bukan gulanya, tapi larutan air gula. Nah, jadi nanti selisihnya adalah air beras. Nah, itu kemudian kita aduk, simpan minimal 21 hari. Jadi 21 hari itu dari awal pertama membuat. Jadi dari membuat nasinya sampai dengan panennya. Jadi bisa kita panen. Kalau dalam pembuatannya itu bagus, maksudnya tempatnya itu bagus, itu saya bilang bisa enggak sampai 1 bulan sudah jadi, sudah maksimal itu.
tunggu dulu karena ini tadi kan untuk 20 liter. Ya. Artinya kalau niat masak 1 liter atau 1 kilo beras, Iya. otomatis hanya untuk itu. Ya. Yang kita bahas di ngobrol santai ngopi pagi ini, Ya. ini sisa-sisa, umpamanya 1 sendok, 2 sendok, apakah dari umpamanya hari ini saya nyisakan 2 sendok atau cuman di sudut-sudutnya 3 sendok, besoknya 2 sendok, itu kayak apa Pak bikinnya? Ya. Ah, Saya katakan tadi bahwa itu adalah sebagai pemicu pertama. Jadi membuat bahan baku, kalau membuat bahan baku berarti yang harus yang bagus. Selisihnya, seandainya ada sisa nasi, itu bisa langsung kita simpan Oh lagi. ya. Sisa nasi, sisa apa, itu bisa kita berikan lagi. Ditambahkan lagi Ditambahkan langsung lagi di di situ, tidak bahannya. apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, itu ya hanya untuk mengantisipasi kalau mau membuat, sengaja mau membuat kualitas yang lebih bagus, harus dari situ. Karena begini, biasanya orang asumsinya kalau nanti menunggu nasi yang banyak, kita nunggu orang pesta, Ya, seperti bercampuran. itu. Nah, bercampuran. Mereka ada nasinya, ada juga daging dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang pada akhirnya produksinya jadi tidak bagus. Nah, makanya kita untuk mendapatkan produksi yang bagus, kita harus mengoptimalkan bahwa barang itu awalnya juga harus dari yang bagus gitu, Pak. Iya. Teman ngopi santai BPSIP Sulawesi Tengah tadi ini tentang limbah nasi Ya, yang hari-hari kita temukan. betul. Jadi bisa dimaksimalkan untuk di pertanaman, bahkan bau comberan Ya. bisa dimaksimalkan, Betul, Pak. minimal bisa mengurangi. Betul. Ya, Betul. bisa mengurangi. Nanti kalau di skup luas seperti apakah Pak? Ini kalau tadi kita ngomong masalah di rumah tangga, harapan kita dari hasil podcastnya ini bisa, ternyata gampang ya pemanfaatan nasi basi yang hari-hari selalu ada. Saya yakin tas 1 sendok, 2 sendok selalu ada di Betul, masing-masing rumah tangga. Betul. Nah, ini untuk cakupan luas seperti tadi di awal Pak Pujo mengungkapkan untuk fermentasi pakan, untuk fermentasi kotoran ternak dan lain-lain, itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kita bisa manfaatkan begini. Itu barang sebenarnya barang yang sangat sepele. Sangat sepele. Menurut saya sangat sepele. Kemudian setelah kita proses membuahkan hasil, bisa kita katakan hasilnya adalah multiguna. Multiguna apa? Yang saya katakan tadi, multiguna untuk menghilangkan bau kandang, untuk fermentasi pakan, untuk meningkatkan nafsu makan ternak, kemudian bisa sebagai pupuk organik cair, bisa juga sebagai untuk fermentor, sebagai komposer, dekomposer pada fermentornya itu. Jadi semuanya serba anu. Nah, sekarang kalau orientasinya misalnya untuk pupuk kandang misalnya, kita mau mencoba katakanlah untuk pupuk kandang, katakanlah untuk estimasi pertama biasanya saya awal mulanya saya itu dari 100 kilo dulu coba. 100 kilo itu bisa masak berapa hari. Ternyata sudah dengan fermentor yang kita buat, alhamdulillah dia tidak sampai 21 hari dia sudah masak. Setelah itu kemudian berapa pemberiannya? Pemberiannya estimasinya saja saya hanya pemberian 250 cc, 50 cc. Artinya apa? 250 cc itu adalah bahan baku. Bahan baku artinya itu yang diencerkan ke, tergantung bahannya. Bahannya kalau memang bahannya cair, itu kita cairkan misalnya airnya mengkondisikan saja, tapi bahan bakunya tetap bahan bakunya tetap. Bahan bakunya tetap, kondisinya hanya misalnya kondisinya misalnya agak kering, berarti kita perbanyak air sedikit. Nah, itu kita hanya habis 250 ml. Kemudian setelah 250 ml itu bisa masak cuma 15 hari. 15 hari. Nah, asumsinya kita kalau menggunakan ton berarti lebih irit sekali. Tidak banyak, tidak terlalu banyak. Nah, kalau 100 kilo aja sampai 250 ml, apalagi kalau 1 ton
Itu tinggal kalikan aja. Ya, betul. Tinggal dikalikan aja. Nah, ini tadi kan kembali lagi ke rumah tangga. Setelah kita bicarakan yang cukup luas, bikin pupuk kandang dan lain-lain, mesti di pedesaan mesti banyak Betul. limbahnya. Betul, Kita Pak. kembali ke rumah tangga. Ini sampah rumah tangga. Jadi selain nasi basi kan masih ada sayur. Betul, betul, Pak Arif. Limbah-limbah basah lah. Ya. Nah, ini kembali lagi bagaimana Pak prosesnya setelah kita tadi sudah bikin fermentornya dari nasi Betul. basi, campurannya gula, nasi basi dibikinkan jamur dulu, gula, air kelapa, Dan air cucian beras. beras. Nah, air cucian beras itu kan berkaitan. Jadi ibu-ibu rumah tangga mesti masak. Kalau santan mesti ada air kelapanya, sebelum masak nasi mesti ada cucian berasnya, dan hanya yang beli yang beli gula saja. Gula selalu kalau bapak-bapaknya ngopi pagi kayak kita ini mesti ada selalu ada gula di situ dan tidak membutuhkan butuh banyak. Ya, tidak butuh yang banyak. Nah, sekarang dari untuk sampah-sampah rumah tangga, khususnya sampah-sampah organik. Kalau anorganik seperti plastik dan lain-lain mesti nggak bisa diolah. Yang minimal yang organik dulu ini biar nggak menimbulkan bau dan ada kesadaran dari sobat ngopi santai BPSIP bisa diterapkan di masing-masing rumah tangga. Betul, Pak Arif. Jadi kita ada kemarin dengan ada sekelompok anak muda. Saya tertarik. Jadi ada ceritanya ini. Sekelompok anak muda saya tertarik di situ. Mereka adalah pengepul sampah. Kemudian mereka sudah pisahkan antara sampah organik dengan anorganiknya. Kemudian apa yang dia ciptakan? Yang dia ciptakan adalah ulat. Ulat itu. Ternyata ulat kepentingannya banyak. Setelah saya ceritakan kepentingannya banyak. Nah, dari situlah makanya saya mencoba. Mari kita membuat media pakan yang dari limbah sampah itu dengan probiotik yang kita buat sendiri. Alhamdulillah saya bantu membuat sendiri. Sekarang kita membuat sendiri, kemudian kita aplikasikan bagaimana. Setelah diaplikasikan, ternyata mereka juga sangat merespon. Alhamdulillah sampai saat ini mereka juga masih kegiatan itu masih jalan sampai sekarang. Karena ada anjuran juga, anjuran pemerintah desa. Jadi sekarang ada satu sampah adalah 1.000 masalah. Ya, satu sampah memang Pak. Satu karena sampah bau dan lain-lain. Satu sampah adalah 1.000 masalah. Makanya bagaimana mengatasi sampah kita atasi dengan cara simpel, secara bijaksana, kemudian dan itu menghasilkan, Pak. Dan itu menghasilkan. Makanya satu-satunya jalan yaitu dengan cara kita membina maksudnya dari kelompok yang ada dulu. Misalnya kelompok yang ada dulu dari yang ada, kemudian kita wujudkan, hasilnya ada, kemudian kita bisa terapkan. Nah, produksinya apa? Produksinya adalah kasgot. Kasgot. Kemudian yang ketiga berikutnya lagi adalah kompos. Kemudian kalau mau bentuk cair lagi, kita press lagi, bisa jadi pupuk organik cair. Oh iya ya, saya kembali lagi. Saya sebenarnya tertarik karena sampahnya rumah tangga ini sangat istimewa. Sebelum kita meluas ke area-area peternakan, pertanian, belum limbah jerami dan lain-lain. Ya. Sekarang satu rumah tangga satu hari mungkin sampah basahnya kurang lebih 1-2 kilo. Betul. Nah, dalam membuat 1-2 kilo ini butuh fermentor tadi yang nasi berapa mili, Pak? Oke. Kalau yang saya sendiri sampai saat ini saya sendiri sebagai pelaku sampah di rumah saya, selama ini sampah di rumah saya selalu kasih fermentor. Fermentornya tidak banyak hanya 150 mili, tapi itu diencerkan saja, tergantung, maksudnya itu sampahnya dalam bentuk basah atau tidak. Kalau memang dalam bentuk basah kita pisahkan sedikit, nanti kita masukkan, kemudian setelah agak kering kita kasih masuk lagi. Nah, biasanya itu 150 mili saja. 150 mili untuk satu ukuran ember. Untuk satu ukuran ember besar. 150 mili. Ditambahkan, tapi dia tidak ditambahkan dengan air yang cukup banyak. Dia hanya sebagai pengatur anunya saja. Jadi katakanlah kalau kita estimasi mungkin sekitar 1 liter lah. 1 liter saja air. Nah, itu pun kalau misalnya medianya basah itu tidak sampai 1 liter.
Jadi makanya itu sebenarnya menyesuaikan saja. Jadi kalau kita katakan sebenarnya kalau masalah probiotik itu fleksibel. Fleksibel itu tergantung medianya. Medianya mau basah, tambahkan air. Tambahkan air. Kalau misalnya medianya agak kering, tidak usah ditambahkan air. Langsung saja dibuang, nggak apa-apa. Jadi begini, kembali ke rumah tangga yang tadi, teman ngopi santai, manfaatkanlah, mulai dimanfaatkan, mulai dimaksimalkan, minimal ketika ada tanaman bunga di depan rumah, bisa lewat sampah-sampah sayur atau buah, kulit buah yang Betul. sudah dibeli. Betul, Pak Ari. Dari awal tadi sebenarnya ini pertanyaan awal, Pak Pujo. Ya. Kenapa Bapak ini kan urusan sampah, kenapakah peduli sekali dengan tadi fermentasi, nasi basi, atau apa yang melatar belakangi sebenarnya kok tertariknya malah justru sama sampah, karena ini identik dengan kotor dan lain-lain. Saya sebenarnya bisa dikatakan saat itu adalah saat yang kepepet. Saat kepepet pada saat itu anak-anak semua kan kuliah. Anak semua kuliah. Uang sudah tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, artinya masih dibagi-bagi uang. Kemudian cara berpikir saya, bagaimana caranya saya mengakali, saya bilang supaya bisa dapat uang ini. Nah, akhirnya terpikirlah di situ. Nah, ternyata itu menjadi motivasi saya. Saya tekuni terus, alhamdulillah dapat hasil. Setelah dapat hasil dari situ, alhamdulillah saya dapat dorongan lagi dari Bank Indonesia. Dapat lagi dorongan dari Bank Indonesia. Dapat dorongan lagi dari Bank Indonesia. Ayo Pak Pujo, kita tukar pikiran lagi di tempat lain. Tentang apa? Ternyata sama saja. Di sana malah lebih mahal lagi. Di sana ukuran 650 mili atau satu botol aqua yang tanggung. Itu dari fermentasi dari fermentasi nasi. Dari fermentasi nasi itu harganya sekitar kalau nggak salah 25. Itu udah lah. Di sini saja saya menjualnya hanya 15.000, di sana sudah 25. Tunggu Pak, itu larinya kemana Pak? Singapura. Itu yang perlu teman-teman ngopi santai BPSIP Sulawesi Tengah, bahwa ini yang tidak disadari selama ini, ya, ternyata selain tadi memang memaksimalkan limbah, ya, juga ada potensi duit di situ. Betul. Minimal tadi angka minimalnya mengurangi pembuangan limbah bisa dimaksimalkan. Tapi di sisi lain ternyata ada potensi duitnya di situ. Betul. Nah, potensi lain ini Pak Arif yang saya sangat tertarik. Dan selama ini kan saya mungkin orang julukin saya juragan kotoran kah, terserah. Mau apa saja terserah, orang bilang apa terserah. Karena itulah kenyataan saya. Kemudian samping itu saya juga saya terapkan ke tanaman-tanaman. Bagaimana uji coba di tanaman seperti itu. Setelah uji coba ternyata bagus. Kemudian di situ tidak berhentinya sampai di situ. Ternyata masih banyak hal yang lainnya. Jadi yang contoh yang sangat konkret sekali itu adalah berawal dari terpojok lah, katakanlah terpojok, tidak punya uang, ya, tidak punya apa, tidak apa. Semuanya walaupun PNS mesti ada terbatas karena saya tahu keluarganya anak-anak Pak Pujo, 3 orang kuliah, saya juga membayangkan pendapatan kita kisaran tidak sampai 2 digit. Betul. Betul. Dengan 3 orang yang kuliah itu memang butuh. Betul. Ya, ternyata dapat inspirasinya dari situ. Nah, dari situ saya berlanjut, ini cerita lagi Pak Arif, saya berlanjut lagi cerita. Dari situ berlanjut lagi, saya mulai memelihara lagi ternak kambing. Apa sih yang sulit di ternak kambing? Ternyata orang bilang kalau kayak saya itu tidak sisi. Ternyata setelah saya tekuni, alhamdulillah sudah banyak malah bisa saya katakan, saya belum lama lah, sekitar 2 bulan lalu baru saya lepas ulang. Itu sekitar 35 ekor saya lepas. 35 ekor saya lepas. 35 ekor kali rata-rata itu 2,5 juta. Rata-rata 2,5 juta. Tapi tidak saya kasih habis Pak. Saya tidak kasih habis.
Kenapa saya berpikir? Saya berpikir kotorannya lagi. Iya, iya, iya. Saya iya. berpikir kotorannya lagi. Ini kotorannya juga punya nilai jual, Ya, punya nilai nilai, jual. punya nilai jual. Kemudian kencingnya juga punya nilai jual. Wah, makanya itu sampai sekarang sampai lihat saya tidak putus. Alhamdulillah saya ternak sedikit masih ada, walaupun sebagian saya sudah jual, tapi saya mulai merintis lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Pujo yang ngobrol di pagi ini sangat asik dan bisa meluangkan potensi-potensi keuangan. Saya minta satu pesan Pak untuk teman ngopi santai, ngobrol santai seputaran pertanian di Ya. SIP Sulawesi Ya. Tengah. Pesan-pesan apakah Pak yang bisa Bapak tampilkan untuk pemanfaatan limbah yang pagi hari ini kita masih sangat skupnya masih sangat kecil. Betul, Dan Pak. walaupun Betul. itu memang di setiap rumah tangga betul, Pak Arif. Betul. selalu ada. Saya minta salah satu closing statement atau pesan-pesan terhadap Baik, baik. para Jadi teman- statement saya atau apa pesan-pesan saya sangat simpel saja. Marilah kita minimalisir limbah itu. Karena satu limbah adalah sejuta masalah. Makanya marilah kita atasi masalah limbah itu dengan hal-hal yang sangat positif dan sangat bijaksana. Terima kasih, Pak. Ya, ini sebenarnya kalau bisa ditelaah, limbah ini ₹1.000.000. Kalau tadi 1.000.000 masalah, limbah bisa jadi ₹1.000.000. Terima kasih atas Terima kasih, Pak Arif. cerita-cerita di pagi hari ini. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kopi dulu, Pak.